Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mulyanti Ikhwan, NIM 1814070033 dari PGMIA. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang topik 1, konsep dasar penelitian. Yang pertama yaitu berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis di sini maksudnya adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi di sini maksudnya adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan berpikir non-ilmiah adalah kegiatan berpikir yang dilakukan oleh seseorang yang hanya menggunakan akal sehat, perasaan, prasangka, dan intuisi yang kebenarannya diperoleh secara kebetulan tanpa melalui proses pengumpulan data. Baiklah, mari kita lihat contoh berikut. Amir sakit perut selama seminggu. Jika menggunakan pola berpikir ilmiah, maka kita akan melakukan pencarian data di lapangan. Amir makan apa? Lalu melakukan pemeriksaan ke dokter, melakukan tes laboratorium, selanjutnya melakukan pengobatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Amir keracunan. Jika menggunakan pendekatan berpikir non-ilmiah, maka kita akan membawa Amir pergi ke dukun, melakukan penyembuhan, dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu Amir terkena guna-guna dari temannya atau musuhnya. Dari contoh di atas dapat kita melihat perbedaan antara pendekatan pola berpikir ilmiah dengan pola berpikir non-ilmiah, yaitu jika pola berpikir ilmiah, perumusan masalah jelas dan spesifik. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data, proses pengumpulan dan analisis data, serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Kesimpulan siap terbuka untuk diuji oleh orang lain. Jika melakukan dengan menggunakan pola berpikir non-ilmiah, maka perumusan kabur atau abstrak masih tidak jelas, masalah tidak selalu diukur secara empiris, dan dapat bersifat supranatural atau dogmatis. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain, karena itu hanya berdasarkan logika dari si pengamat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian pendidikan merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Hakikat penelitian pendidikan adalah
Cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya memahami proses kependidikan dalam lingkungan pendidikan melalui pendekatan ilmiah, baik digunakan di lingkungan pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan merupakan tujuan dari suatu kerja penelitian pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pendidikan. Pada dasarnya, tujuan penelitian pendidikan ialah menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkungan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Tujuan penelitian tersebut secara ringkas akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh informasi baru pada manusia. Terdapat naluri ingin tahu dan mengakibatkan manusia ingin mengetahui sesuatu di luar yang ia ketahui dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan penyelidikan atau penelitian yang berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru jika dilihat dari aspek si peneliti. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan hasil kajian dari suatu kegiatan penelitian pendidikan berarti mengembangkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Ubahan yang di dalam istilah penelitian disebut variabel. Ada beberapa variabel yang bisa digunakan dalam suatu penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh atau diuji pengaruhnya terhadap variabel lain. Disebut juga variabel perlakuan, variabel eksperimen, ataupun variabel intervensi. Variabel terikat yaitu dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, disebut juga variabel hasil, variabel post-test, atau variabel kriteria. Seseorang peneliti perlu mengetahui variabel yang disebut variabel bebas dan variabel terikat, sehingga ia dapat mengetahui secara pasti pengaruh variabel suatu terhadap variabel lainnya. Selanjutnya, fungsi dari penelitian pendidikan. Yang pertama, fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Ada yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian dasar disebut juga penelitian murni atau penelitian pokok. Diarahkan pada pengujian teori dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya untuk kepentingan praktik. Penelitian ini memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian terapan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Penelitian ini dapat menilai manfaat atau kegunaan, sumbangan, dan kelayakan dari suatu kegiatan dalam suatu unit. Yang selanjutnya yaitu fungsi penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya pada suatu penelitian
dilakukan dalam studi ini, para peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Semua kegiatan atau peristiwa berjalan seperti apa adanya. Yang kedua, penelitian prediktif. Penelitian prediktif, studi ini ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang, berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Yang ketiga, penelitian improvatif. Penelitian ini ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Yang keempat, penelitian eksplanatif. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau variabel. Peneliti berusaha menjelaskan melalui teori yang didukung fakta-fakta yang menunjang yang ada. Peneliti akan dapat sampai pada pemberian pernyataan, sementara yang sering disebut sebagai hipotesis penelitian. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian pra-eksperimen, karena dalam penelitian ini mereka melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk mendapatkan, menerangkan, dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Yang kedua, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan metode inti dari model penelitian yang ada, karena dalam penelitian eksperimen, para peneliti melakukan 3 persyaratan yaitu dari suatu bentuk penelitian. Ketiga persyaratan tersebut yaitu kegiatan mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, peneliti juga harus membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi 2 grup, yaitu grup treatment atau yang memperoleh perlakuan dengan grup kontrol yang tidak memperoleh perlakuan. Selanjutnya, penelitian tindak kelas. Penelitian tindakan kelas pada awalnya dikembangkan dengan tujuan untuk mencari, menyelesaikan terhadap problema sosial. Penelitian tindak kelas diawali oleh suatu kajian terhadap suatu masalah secara sistematis. Hasil kajian ini dijadikan dasar untuk menyusun suatu rencana kerja sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selanjutnya, penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiono dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penelitian mixed method. Penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian gabungan kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian yang datanya terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, sehingga analisis datanya pun menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang terakhir yaitu
Research and Development (R&D). Penelitian dan pengembangan atau research and development adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktek. Yang dimaksud dengan penelitian dan pengembangan atau research and development adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, singkat tetapi jelas, memuat sasaran, waktu, dan tempat penelitian. Yang ketiga, menarik dan mampu memberikan kesan pokok kepada pembaca akan keseluruhan isi dan penelitian itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bagian ini menjelaskan mengenai alasan mengapa permasalahan tersebut perlu diteliti. Alasan perlu didukung oleh studi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta fakta yang berupa data empiris dan yang menunjukkan adanya masalah. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dicari jawabannya melalui penelitian. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diketahui melalui penelitian. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian berisi manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun secara praktis, bagi berbagai pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, deskripsi teori dan penelitian yang relevan merupakan penelusuran kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian, baik berupa teori, pendapat, dan hasil-hasil peneliti sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori dan kerangka konsep. Dari hasil kajian pustaka diperoleh kerangka teori yang merupakan gambaran pola hubungan antara variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan, di mana hipotesis tersebut masih membutuhkan pengujian. Yang selanjutnya, metodologi penelitian merupakan prosedur pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang dibahas pada metodologi penelitian sekurang-kurangnya mencakup: yang pertama, rancangan penelitian, menjelaskan jenis rancangan penelitian yang akan digunakan. Yang kedua, subjek penelitian, meliputi identifikasi dan batas populasi, teknik pengambilan sampel, serta besar sampel. Yang selanjutnya, variabel penelitian dan definisi operasional, menjelaskan tentang konsep variabel, definisi operasional setiap variabel, serta indikator dan skala pengukuran variabel penelitian. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti mengumpulkan data, seperti menggunakan kuesioner, wawancara, atau pengamatan, tergantung dari kepentingan penelitian. Yang selanjutnya, instrumen penelitian merupakan alat yang bersifat lebih teknis dan operasional untuk memperoleh data penelitian. Dan yang selanjutnya, teknik pengolahan data, menjelaskan bagaimana data diolah mulai dari tahap editing, coding, entry data, dan cleaning data. Selanjutnya, teknik analisis data, menjelaskan bagaimana data akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Yang selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Bagian ini menjelaskan rencana kegiatan penelitian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan akhir laporan hasil penelitian. Daftar pustaka bagian ini, daftar referensi yang digunakan selama penulisan proposal penelitian. Tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, tahap perencanaan. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan meliputi mengidentifikasi masalah atau mencari masalah.
tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang akan dicari. Yang kedua yaitu merumuskan masalah, di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah yang akan diteliti. Yang selanjutnya, mengadakan studi pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dirumuskan. Yang selanjutnya, hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Yang selanjutnya, menentukan sampel penelitian. Pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti. Dan yang terakhir, menyusun rencana penelitian. Tahap ini merupakan inovasi baru berjalan. Tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama, pengumpulan data. Kegiatan ini didasarkan pada baru yang sudah disiapkan dalam rencana penelitian. Yang kedua, analisis data. Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua, yang kemudian dianalisis dan hipotesis yang diajukan kebenarannya melalui analisis tersebut. Yang selanjutnya, laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka peneliti harus dilaporkan kepada orang-orang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, tesis, atau disertai. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Yang terakhir yaitu hambatan guru dalam melaksanakan penelitian pendidikan. Yang pertama, kurang mampu meneliti dan menulis hasil penelitian. Yang kedua, tidak membantu penelitian, pendidikan dan pendidikan untuk memperoleh angka kredit. Yang ketiga, tidak adanya biaya penelitian. Hambatan tersebut telah menjadikan guru tidak dapat mengajarkan pendidikan. Langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: yang pertama, sosialisasi guru sebagai tenaga profesional dan motivasi guru untuk melaksanakan penelitian pendidikan. Yang kedua, adanya didikan dan penelitian hasil penelitian untuk guru. Yang ketiga, pengadaan buku penelitian, buku hasil penelitian dan panduan penelitian hasil pendidikan guru. Dan yang terakhir yaitu adanya pembiayaan penelitian pendidikan yang cukup untuk guru.